Ibu bapa, saudara-saudari umat Allah yang terkasih dalam Kristus, dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan hari Minggu Prapaskah yang ketiga. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah beberapa orang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib demikian? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu, ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada seseorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu, tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon ini hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun itu menjawab, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah, jika tidak, tebanglah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan hari ini menampilkan bagaimana Allah mengutus orang-orang tertentu, para nabi, untuk mewartakan karya keselamatan, dan akhirnya Tuhan sendiri turun tangan untuk menyelamatkan manusia. Bacaan pertama menampilkan kisah Musa yang dipanggil oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir dengan berbagai lika-liku perjalanan hidup mereka. Bacaan ini mengantarkan kita untuk merenungkan perjalanan menuju perayaan Paskah. Paskah Yahudi dikaitkan dengan perayaan Paskah dalam Perjanjian Lama, yaitu pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dalam Perjanjian Baru, makna Paskah semakin ditegaskan sebagai pembebasan manusia dari dosa oleh Tuhan sendiri dalam diri Yesus Sang Juru Selamat. Bacaan kedua hari ini menegaskan tentang karya yang dilakukan oleh Nabi Musa dan Yesus. Tuhan Sang Juru Selamat, Firman yang telah menjadi manusia. Dalam bacaan Injil, ada 2 tragedi yang dikisahkan. Tragedi pertama adalah beberapa orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus, dan darah mereka dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Menurut catatan Santo Cyrilius, orang-orang yang dibunuh Pilatus adalah pengikut Yudas orang Galilea.
Yudas dan para pengikutnya menolak kekuasaan Romawi serta mempersembahkan kurban sebagai bentuk perlawanan mereka. Tragedi kedua adalah kematian 18 orang akibat tertimpa menara dekat Siloam. Pada saat itu, masyarakat memiliki pandangan bahwa kecelakaan seperti ini disebabkan oleh dosa dan kematian dipahami sebagai hukuman atas dosa yang dilakukan. Namun, Yesus memiliki cara pandang yang berbeda. Ia menegaskan bahwa kekejaman Pilatus tidak akan pernah memadamkan pewartaan belas kasih Allah. Tantangan apapun tidak akan menghalangi misinya sebagai Mesias untuk menyelamatkan manusia. Selain itu, Yesus memberikan pemahaman baru bahwa kematian tidak selalu berkaitan dengan hukuman Allah atas dosa seseorang. Sebaliknya, kematian bisa datang kapan saja, bagi siapa saja, baik itu orang baik maupun orang jahat. Seperti pencuri yang datang tiba-tiba, kematian tidak bisa diprediksi. Dari cara Yesus memandang kedua tragedi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa hidup yang benar berarti menghasilkan buah-buah kebaikan hingga hari kematian kita tiba. Yesus memberikan peringatan agar kita tidak sibuk mengurusi dosa orang lain, tetapi lebih berfokus pada diri sendiri. Sejak dahulu, manusia cenderung membicarakan keburukan orang lain, tetapi lupa bahwa Allah melihat dan menilai sampai ke dalam hati kita. Sebab itu, lebih baik jika kita belajar menjadi orang bijak dari kesalahan orang lain, menjadi lebih baik dari keburukan sesama, dan belajar dari kegagalan orang lain untuk mencapai kesuksesan. Yesus dengan tegas mengatakan, "Jika kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa." Kapak sudah tersedia di bawah pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pada masa Prapaskah ini, kita semua bertanggung jawab atas pertumbuhan hidup kita masing-masing. Allah menuntut buah-buah kebaikan dari kita, buah yang dapat dinikmati oleh sesama, seperti kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jika kita terlalu sibuk mengurusi orang lain, kapan kita akan mengurusi diri sendiri? Oleh karena itu, pada masa Prapaskah ini, baiklah kita meneladani sang tukang kebun dalam Injil hari ini dengan mencangkul dan mengolah diri kita masing-masing melalui pantang, puasa, dan amal kasih. Kita pun hendaknya menyempurnakan pertobatan kita dengan menerima pupuk rohani, yaitu merayakan Ekaristi dan menerima sakramen tobat. Kalaupun hidup kita sewaktu-waktu ditebang oleh Allah, itu bukan karena kita gagal menghasilkan buah, melainkan karena Allah hendak memindahkan kita ke rumahnya yang abadi, di mana kita akan menikmati kemuliaan dan kebahagiaan kekal, yaitu Paskah sejati. Semoga sabda Tuhan hari ini meneguhkan dan menguatkan kita dalam menjalani pantang dan puasa dengan semangat pertobatan yang terus-menerus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh kasih, Engkau telah tinggal dalam diri kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu, yang berkenan menjadi santapan bagi kami. Kami mohon, berkatilah kami untuk mematuhi sabda Putra-Mu dengan berlaku adil dan penuh belas kasih terhadap sesama, sebagaimana Ia memperlakukan kami, sehingga kelak kami pun Engkau perkenankan memasuki kehidupan abadi yang Kau janjikan.
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.